Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Anak-anak MDA yang Bapak hormati, yang Bapak banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis tentang niat. Tadi sudah ada yang hafal belum? Nah, yang udah hafal nanti hadiahnya 5.000. Boleh. Ini hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Pak. Redaksi hadisnya An-Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, itu redaksi hadisnya atau teks hadisnya. Artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diniatkan. Jadi amal perbuatan itu tergantung daripada niat kita. Maksudnya bagaimana? Sesuatu amal ibadah kalau diniatkan untuk karena Allah, maka sesuatu tersebut akan menjadi suatu amal yang akan diterima jadi kalau digigit nyamuk nangis. Aku aja gigit kalau digigit nyamuk nangis. Sholat zuhur. Waktunya sholat zuhur. Rupanya kita niatnya niat asar, diterima atau tidak? Ulangi lagi pertanyaannya. Nanti waktu zuhur, masuklah waktu sholat zuhur. Rupanya yang kita niatkan bukan niat sholat zuhur, malah sholat asar. Diterima atau tidak? Artinya apa? Niat itu bisa membuat suatu pekerjaan yang kita kerjakan itu sah atau tidak, diterima atau tidak. Kalau kita niatnya betul, niatnya baik, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ajaran, maka sholat yang tadi itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suatu perbuatan itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, coba An-Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya suatu perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Contoh lagi. Ini kita MDA nih. Dari rumah udah mandi pagi-pagi, udah sarapan, udah ganti baju, yang udah mandi nyetrika baju nyetrika dulu, berangkat ke MDA. Ada dua niat. Yang pertama niatnya hanya ingin main bola aja. Yang kedua niatnya ingin menuntut ilmu. Ada dua niat. Kira-kira yang bernilai IPA
dikasih pahala tidak, disiksa pun tidak. Tetapi lain lagi, kalau kita ada niat yang ketiga, sudah sarapan pagi-pagi, pakai baju, sambil habis disetrika, kemudian berangkat. Niatnya hanya ingin ngerjain kawan-kawan, hanya ingin bikin nangis bisa. Dosa atau tidak? Dosa. Kenapa? Karena niatnya jelek. Maka sesuatu perbuatan itu tergantung daripada niat. Lalu lanjutkan niatnya. Lihat, jangan ngobrol. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Setiap orang akan mendapatkan balasannya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Tadi contoh, kita mau MBA. Perhatikan. Ngobrol bisa. Perhatikan. Nanti nggak paham. Ulangi lagi. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diniatkan. Kalau kita mau MDA, niatnya menuntut ilmu, akan mendapat balasan apa? Kira-kira? Pahala. Hasil dari pahala, kita akan mendapatkan apa? Surga. Itu kalau kita niatnya baik. Tapi kalau niatnya jelek, umpamanya nih contoh, jangan ditiru. Contoh, ingat jangan ditiru. Ini hanya memberi contoh aja. Berangkat dari rumah memakai baju yang rapi, rupanya ke MBA hanya ingin memamerkan baju yang rapi, siang itu nyolong duit kawan. Ini contoh. Kira-kira itu akan mendapat balasan tidak? Tidak. Masa iya? Itu akan mendapat balasan tidak? Iya. Dapat. Tapi balasannya bukan pahala, melainkan dosa. Tunggu dulu, selesaikan dulu bahasa Bapak nih. Kalau niatnya hanya ingin pamer, kalau niatnya hanya ingin menyolong duit kawan, maka dia akan mendapatkan pahala, balasan dosa. Akibat dari dosa apa? Masuk neraka. Paham? Jadi sesuatu perkara itu, sesuatu pekerjaan itu tergantung daripada niat. Contoh yang kedua, makan. Makan itu kan membantu. Kalau kita tidak diniatkan bismillah, apalagi tidak diawali dengan bismillah, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau tidak diawali dengan hal tersebut, tidak ada pahalanya. Yang ada malah justru diganggu dengan setan. Kalau lupa diulangi. Ketika waktu makan, dibacakan bismillah. Siap makan, sudah mau minum, lupa nggak baca bismillah, maka baca di situ Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Tetapi kalau tadi bahasan tadi ya. Tetapi kalau kita makan, kita awali dengan bismillah, apalagi diiringi dengan doa
Niat adanya tempatnya adalah di hati. Jangan lupa, niat di hati. Tetapi jangan cuma niat aja. Maksudnya jangan cuma mengucap di hati aja, harus diikuti dengan perbuatan. Contoh, usolli fardhu di arba rakaatin mustaqiratin ba'da lillahi ta'ala Allahu akbar wa syukur. Itu baru niat. Kenapa? Karena di dalam hati diucapkan, lalu kemudian diikuti dengan pekerjaan. Pak, saya cuma niat di hati aja, usolli fardhu enggak diikuti dengan pekerjaan, maka itu bukan niat, namanya melainkan angan-angan. Paham kiranya? Oke, terima kasih. Nanti kita tes hadisnya satu-satu. Oke, ikuti Bapak. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diniatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apaan tuh?